Kapan sholat itu dipandang berhasil? Kapan ibadah ritual itu dipandang benar? Kapan Ahmadnya diakui oleh Allah benar? Ketika muncul dan ada pancaran sifat Muhammad. Anda sholatnya bagus, hubungan sama Allah. Tapi hubungan dengan manusia, dengan orang tua, dengan teman, dengan tetangga, tidak bagus, tidak sempurna sholatnya. Awas hati-hati. Kenapa penting saya sampaikan ini? Balik ke hadis. Hadis Muslim dari Abu Hurairah. Ini kata Nabi nih. Atadrunal muflis, tahukah kalian orang bangkrut yang nanti di hari kiamat ngaku sebagai umatku? Kata sahabat, ya Rasulullah, al-muflisu fina ma la dirham lahu wa la mata'. Orang bangkrut menurut kami, orang yang tak punya uang 1 sen pun, tak ada aset sedikit pun. Perhatikan kalimatnya, ini penting. Kata Nabi, al-muflisu min ummati. Orang bangkrut di hari kiamat. Kalau Anda bangkrut di dunia, Anda masih bisa berjuang supaya sukses di akhirat. Tapi kalau Anda bangkrut di akhirat, Anda nggak bisa memutar waktu untuk berjuang menjadi sukses. Dan lebih celakanya, orang ini ngaku umat Nabi. Ibu umat Nabi bukan, Bu? Halo? Ya. Kita mengaku umat Nabi, tapi coba lihat, jangan-jangan, awas, kita mesti waspada. Waspadalah dengan hadis yang akan lebih tegaskan ini. Ya'ti yaumal qiyamati bisolatin. Datang di hari kiamat dengan pahala rajin sholat yang pernah dikerjakan. Sholatnya rajin. Wasiyamin, puasanya rajin. Bukan cuma Ramadan, Senin puasa, Kamis puasa, tengah bulan puasa. Puasa Daud dia puasa tuh. Ya, Bu, puasa Daud ya. Senin puasa, Selasa tidak. Rabu puasa, Kamis. Kalau ibu sudah puasa Daud, maka yang sunnah di bawahnya itu berhenti. Misal nih, Senin Kamis biasa puasa, Senin puasa Daud, Selasa tidak, Rabu puasa, Kamis ibu buka. Karena ibu sudah ikut Daud, puasa Kamisnya pahalanya tetap diberikan walaupun tidak menunaikannya. Tapi ingat, cuman puasa, tidak ada sholat Daud. Subuh sholat, duhur tidak, asar sholat, maghrib tidak. Nah, itu yang bikin pusing tuh. Kukira hari Rabu ternyata hari Minggu. Kukira kau menunggu ternyata cari yang baru. Nah, pusing. Balik, sholatnya rajin, puasanya rajin, wazakatin, zakatnya pun rajin. Maaf, cuma sayang, qad syatama hadza. Hobinya juga mencaci. Wa qadhafa hadza, senangnya nuduh. Wa daraba hadza, tangannya berkelahi. Dan puncaknya, wasafaka dama hadza, ada yang menumpahkan darah dan menyebutkan nama Allah di dalamnya. Allahu Akbar. Ya. Saya tanya, sekarang sudah terjadi belum? Halo? Ada orang yang sholat yang suka mencaci, ada? Cek di media sosial, banyak. Ada orang yang puasa tapi senang selisih, ada? Ada. Dan hebatnya mengaku muslim. Dan yang lebih tidak masuk akal, yang diperselisihkan hal-hal kecil. Yang kunut dengan yang tidak kunut, ribut. Sementara nggak ada yang ke masjid. Yang kunut ada dalilnya, yang tak kunut ada dalilnya. Yang salah yang tidak sholat subuh. Saya di 2010 dapat undangan tugas di Mekah, diminta pemerintah. Datang jemaah pertama, kita sambut Masjidil Haram tuh. Samping saya persis, tapi bukan dari Temanggung. Beliau dari Temanggung. Datang samping Imam Syekh Sudes, kan mazhabnya Hambali. Istawu, istaqimu. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu komen jemaah pertama di samping, iki imamnya Muhammadiyah ya. Muhammadiyah cabang Masjidil Haram. 70 hadis tentang bismillah. 4 cara bacanya. Jahar boleh, keraskan. Tidak dibaca sama sekali, boleh, langsung hamdalah. Silent, tipiskan, sirkan basmalahnya, boleh, ada hadisnya. Baca rakaat pertama dengan kencang, rakaat kedua tak dibaca, boleh. 4-4-nya sah. Yang salah yang tidak baca Fatihah. Tapi yang terjadi sekarang ada yang ribut. Ketika ribut pahala hilang. Yang paling bahaya, ini yang hati-hati ya. Hati-hati betul ini. Kalau ada yang ngajak-ngajak begini, cepat tinggalkan. Karena ini yang disebut oleh Nabi, waspada, waspada, waspada. Aliran-aliran ekstrim yang sedikit-dikit hancurkan, tembak, bom. Labeli ini dan itu senangnya rusuh. Hati-hati itu. Safaka dama hadza, tembak, bom, hancurkan. Dan menyebut nama Allah di dalamnya. Awas hati-hati. Hati-hati. Terjadi yang begitu? 14 Januari yang lalu. Dan semoga tidak pernah terjadi lagi. Bom meledak di Jalan Tamrin. Itu saya sedang di Lampung, Pak Kapolri. Jemaah langsung angkat tangan tanya, Ustadz, apakah bom di Jalan Tamrin itu termasuk jihad fisabilillah?
Saya bilang, Mas, sependek pengetahuan saya, jihad fisabilillah itu jihad di jalan Allah, bukan di jalan tamrin. Hati-hati. Ada satu korban aja, apalagi korbannya polisi, hati-hati itu. Itu kalau disebut di An-Nisa ayat 94, itu langsung pesan kapling di neraka jahanam dengan 5 siksaan istimewa. Hati-hati. Hati-hati, ya. Wa may yaqtul mu'minan muta'ammida fajazaohu jahannam, 1, khalidan fiha, 2, wa ghadiballahu alaihi, 3, wa la'anahu, 4, wa a'adda lahu 'adzaban 'azima, 5. Siapa yang merencanakan pembunuhan, korbannya 1, jatuh 1 aja, apalagi beriman, apalagi polisi, kena seragam, sedang ribat dia, itu dosanya berlipat. Oh, hati-hati. Dia seakan pesan kapling neraka jahanam, dilaknat oleh Allah, Allah murka kepadanya, disiapkan siksa berlipat sebelum masuk ke dalamnya. Maka jika ada orang sholat mencela orang lain, apa yang terjadi? Tu'khadhu hadza min hasanati wa hadza min hasanatihi. Diambil pahala sholatnya, diberikan pada yang dicela. Orang puasa memfitnah orang lain, ambil pahala puasanya, diberikan pada yang difitnah. Fa in faniyat hasanatuhu, jika habis kebaikannya, tersisa buruknya, pernah zalim, diambil dosa orang zalim, ditimpakan pada orang itu, faturiha finnar. Maka alih-alih dia masuk surga, dicuci dulu di neraka sampai bersih. Itulah orang bangkrut yang disebutkan Nabi. Jadi kalau malam ini kita bermaulid, disebutkan Ahmad pulang dari sini meningkat ibadah kita. Pulang dari sini kita rukun. Saling membangun negeri, saling menguatkan. Yang polisi tunaikan tugas dengan baik atas dasar ketakwaan. Yang kita yang mengikuti itu doakan supaya lancar, dikuatkan, dimudahkan, patuhi urusan. Dan bagian sifat Muhammad yang kedua, maaf, ini bagian penutup sebelum berdoa. Tidak semua ada yang di Korlantas itu semuanya muslim. Ingat baik-baik. Ahmad, ibadah kepada Allah, urusan private masing-masing personal. Silahkan yang muslim ke masjid, yang Kristen ke gereja, yang Hindu punya pura, lakum dinukum la ikraha. Nggak boleh kita paksa orang, nggak boleh kita ganggu orang, kita hormati. Tapi kalau tugas kemanusiaan, tugas lantas, tugas kemanusiaan, maka berlaku hukum universal di dalamnya, tidak membedakan satu dengan yang lainnya. Hati-hati, prit, Bapak lewat, masih boleh lewat, tiba-tiba berhentikan, Bapak nggak boleh lewat. Kenapa Pak? Karena Anda kafir. Wah, dosa itu. Nggak boleh. Ya, sama Muslim, sama Kristen, sama Hindu, sama Buddha, sama yang Konghucu, sepanjang kita umat Nabi Muhammad, tugas kemanusiaan, tugas sosial, semua punya tantangan, tapi semua punya solusi yang dinilai rata oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita punya 2 hadis sebagai penutup. Contoh, mohon maaf, dan 1 kisah sebelum berdoa. Kata Nabi, ini pelajaran kecil aja nih. Ini saya lihat banyak pohon sini. Lihat ini. Kalau ada orang punya pohon, buahnya sampai merambat ke tetangga, maka yang ke tetangga itu hakun mustarak, hak bersama, tetangga pun boleh ngambil. Bu punya mangga, Bu, mangganya ada bagian yang ke tetangga. Itu ibu jangan sampai nunggu dia minta, ketuk pintu rumahnya. Dan ingat, Nabi tidak pernah mengatakan kalau tetangga Anda muslim semua, walaupun tetangga non muslim. Ibu ketuk, pagi Bu, pagi, maaf ini ada mangga. Iya, saya tahu itu punya ibu. Betul, yang bagian saya punya saya, yang buahnya ke tempat ibu itu punya ibu. Jangan permisi, jangan tunggu saya izinkan, ibu pengen cepat ambil. Jangan sampai saya ambil buahnya, ibu ke bagian sampahnya. Tetangga tanya, aturan dari mana itu Bu? Nabi Muhammad yang mengajarkan saya. Nikmat. Cuma mohon maaf, itu aturan buat pohon saja, hewan tidak. Saya ingatkan nih, awas, jangan sampai nanti ada non muslim ikut, besok ayamnya Pak Kakor main ke dia tuh. Karena dia dengar ceramah sepotong, langsung dia potong tuh. Pak Kakor, baik benar Nabi Muhammad dia. Cuma pohon, hewan, tidak. Hadis kedua, jika Anda masak makanan, banyak ibu-ibu nih, baunya sampai ke tetangga, maka bagilah makanan itu walaupun apal banyak kuahnya. Tapi mengamalkan jangan pakai terjemah. Takutnya besok ibu masak opor, ayamnya ibu makan, kuahnya ibu kasih tetangga. Tetangga tanya, kok cuma kuahnya jeng? Hadis Nabi Bu. Nabi jadi tersangka tuh. Maksud Nabi jangan sampai tetangga salah paham. Mungkin besok-besok ada bumbu rendang yang dimasak singkong, asapnya nyampe tetangga, tercium dikira bau rendang, ternyata singkong. Bagi supaya tidak salah paham. Tapi Nabi tak pernah sampaikan kalau tetangga Anda muslim saja. Tidak.
Masa yang muslim dikasih, bagus. Begitu lewat yang non muslim, pancinya jadi tunjukin, bikin status. Kayaknya enak ya bu, emang cuman saya ngandak kafir. Oh, itu langsung ditulis oleh malaikat dosa. Implementasi pak. Kalau ada promosi, Skype keluar, Anda ajak makan, jangan beda-bedakan. Ajak semua, yang muslim, yang non muslim. Apalagi nih waktu syukuran nih. Saya dengar kemarin kirim sembako ke daerah-daerah, jangan bedakan. Muslim kasih, non-muslim kasih, semua bahagiakan. Supaya semua merasakan nikmatnya maulid Korlantas ini. Berkahnya maulid Nabi SAW. Kalau itu bisa kita lakukan, dikerjakan dengan baik, insya Allah akan mendapatkan keberkahan yang lebih. Saya tutup, pernah ada kejadian, ada yang mengatakan Imam Ahmad, ada yang mengatakan Imam Hasan al-Basri. Tinggal satu flat dengan seorang pastor. Tetangga baik, dua-duanya tokoh agama. Yang pastor di atas, yang imam di bawah. Ini kisah nyata. Qadarullah yang bagian atas, toiletnya pastor, itu pas di bawahnya itu kamarnya si imam. Bocor bu. Turun ke bawah. Tiba-tiba satu kali, imam ini tidak keluar cukup lama, diduga sakit. Karena hubungan baik. Nah ini penting nih. Ya, jadi bukan cuma rakyatnya, tokoh agama juga penting berhubungan baik. Diskusi, berikan pencerahan, saling menyatukan, dalam konteks membangun bangsa. Ini akrab, saking akrabnya, tahu sakit, orang pertama yang nengok beliau turun. Begitu dibuka kamar, kaget bukan karena sakitnya, mencium bau, tahu bocor dari atas. Beliau tanya, "Ya Imam mahada, imam apa ini?" Dengan santainya beliau jawab, "Hadi fajr, bocor." Ibu tahu bocornya bagaimana? Bocor dari atas, ditadah pakai ember di bawah. Setiap penuh dibuang, setiap penuh dibuang, tanpa satu kalimat pun dikeluhkan kepada tetangganya. Ditanya, sudah berapa lama ini terjadi? Beliau jawab, Ishrina sanatan, sudah 20 tahun. Tidak pernah bicara tentang kemuliaan Islam, nggak pernah bicara tentang ini dan itu, cuma mempraktekkan hal kecil untuk menghormati. Jatuh menangis, haru ingin memeluk, tanpa kemudian diduga mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Keyakinan itu pilihan, keyakinan itu dihormati, tapi yang paling penting membuktikan keyakinan kita kepada Allah dengan berakhlak yang mulia.